kami. Sebelumnya perkenalkan, Fanyati Kusuma Dewi. Saya Galuh Prayoga, Dido Suganda, NPM 070. Saya Maharani Kumala Chandra Devi dengan NPM 174. saya Siva Milano Salima dengan akhiran NPM 185. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Novel Hanik dengan NPM 205. Oke, di kelompok kami mengangkat film Kukira Karoma 2022. Untuk aktor utama dan perannya, Niskala diperankan oleh Prilly Latuconsina yang berperan sebagai individu dengan kebutuhan komunikasi yang khusus karena Niskala mengidap bipolar disorder. Niskala sering jadi sumber konflik karena bipolar yang diidapnya. Selanjutnya ada Pram. Untuk Pram, dalam ceritanya sebagai mediator dan fasilitator, berperan sebagai mengambil ataupun menengahi chaos dalam film, memberikan dukungan empatik dan mengorganisir tindakan irasional. Selanjutnya Dinda. Dinda merupakan sahabat dekat Niskala, mencoba membantu tokoh utama namun kadang salah interpretasi dan sedikit suportif. Selanjutnya ada Anus, merupakan sahabat dekat Niskala, sama seperti Dinda, berperan sebagai pemberi perspektif lain, berperan sebagai mediator dalam percakapan ataupun penghubung antar anggota dan tokoh lainnya. Selanjutnya orang tua Niskala, yaitu ayah dan ibu Niskala, berperan seperti figur otoritatif atau penentu keputusan, memainkan peran otoritatif dalam pengaturan perawatan dan norma keluarga. Untuk slide selanjutnya menunjukkan adegan menunjukkan komunikasi organisasi ataupun kelompok dalam film ini. Pertama, adegan debat di kelas antara kelompok pro dan kontra. Niskala terpancing emosinya. Dalam adegan tersebut, Niskala yang berada di kelompok kontra menjadi emosional ketika argumen ditentang oleh kelompok lawannya. Ketegangan meningkat dan situasi kelas menjadi tidak kondusif, sehingga Dinda dan Anus segera berusaha menekannya agar tidak semakin tersulut oleh suasana debat. Adegan ini menunjukkan bentuk komunikasi konflik di lingkungan formal serta bagaimana kedua sahabat sebagai tim melakukan upaya untuk meredakan emosi daripada Niskala. Untuk adegan kedua, adegan konflik antara awal saat pertama kali Pram bertemu dengan Niskala. Pada bagian awal film terjadi perdebatan ketika Pram mengkoreksi penjelasan Niskala mengenai suatu teori dan mengatakan bahwa teorinya salah, yang kemudian memicu kemarahan Niskala. Meskipun sebelumnya ia mendapatkan nilai A, adegan ini menunjukkan bentuk komunikasi konflik ditandai dengan perbedaan persepsi, ketidaksesuaian gaya berkomunikasi, serta kegagalan dalam menyampaikan dan menerima pesan secara efektif di antara anggota kelompok kecilnya. Untuk adegan ketiga, kunjungan ke tenaga profesional yang dilakukan oleh ayah Niskala terhadap Niskala. Adegan ini menunjukkan Niskala dan orang tuanya mendengarkan penjelasan dokter ataupun psikolog di ruang praktiknya mengenai diagnosis bipolar disorder dan pentingnya obat dan manajemen kondisinya. Selanjutnya, ada adegan kegagalan berkomunikasi besar pada adegan klimaks saat Pram dan Niskala akan menjatuhkan diri di gedung. Nah, adegan ini bagian akhir dari film menampilkan konflik besar yang terjadi akibat rangkaian miskomunikasi, kesalahpahaman, dan kurangnya penyampaian pesan yang jelas di antara para tokoh, baik sahabat Niskala, orang tua Niskala, dan Pram. Adegan ini menggambarkan dampak dari komunikasi yang tidak efektif yang kemudian mempengaruhi keputusan emosional yang signifikan. Selanjutnya, ada adegan Pram dimarahin oleh bos di kafenya. Pada adegan ini, Pram ditegur oleh bosnya karena menyanyikan lagu di kafenya sehingga membuat pengunjung itu tidak nyaman. Selanjutnya, saat Pram dimarahi oleh bosnya, salah satu dari rekannya itu mengejek Pram dan mengatakan bahwasan ia tidak akan pernah menjadi seperti musisi yang ia idolakan. Adegan ini menunjukkan seperti komunikasi konflik di lingkungan kerja serta dinamika otoritas dan kritik antar karyawan. Adegan terakhir, ketika kondisi Niskala memburuk akibat pertengkaran Anus dan Pram. Adegan ini menunjukkan bahwasan kelompok harus menenangkan ketika kondisi emosional Niskala tingkat tajam. Orang-orang terdekat Bu, Dinda, dan Anus harus bergerak cepat untuk menenangkan dan mengendalikan situasi. Adegan ini menunjukkan bentuk koordinasi spontan dalam kelompok mirip mekanisme kerja tim dan menghadapi situasi darurat. Sekian dari slide saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan gaya komunikasi secara keseluruhan dalam film Kukira Karoma ini menggunakan gaya komunikasi informal, yaitu komunikasi informal adalah jenis komunikasi yang tidak formal, biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi individu akan berkomunikasi dengan santai. Nah, dalam film tersebut secara garis besar adegan Niskala dan Pram menggunakan gaya komunikasi tersebut seperti gaya komunikasi sehari-hari antar pemain semua, terus percakapan pribadi di kafe, lalu di kampus dan sebagainya. Nah, gaya komunikasi tersebut tentunya mempengaruhi efektivitas interaksi antar pemain, terutama pemeran utama yaitu Niskala dan Pram, membangun ikatan sehari. Gaya komunikasi selanjutnya yang digunakan di film tersebut adalah gaya komunikasi pasif, yang dimana gaya komunikasi itu gaya komunikasi yang menyatakan kebutuhan dan memilih untuk mengalah terhadap orang lain, dimana biasanya komunikasi pasif itu dapat menyebabkan kesalahpahaman, menimbulkan rasa kecewa, bahkan memicu kemarahan. Dalam film tersebut digunakan pada adegan Niskala yang terkena bipolar seringkali mengutamakan orang lain, yaitu ayahnya sendiri. Niskala selalu mengalah dan mematuhi semua peraturan ayahnya, di mana dia tidak dibebaskan semenjak terkena bipolar. Namun Niskala tidak selalu mematuhi ayahnya, dia diam-diam di belakang bertemu dengan kasih hatinya yaitu Pram. Hal tersebut memicu konflik antara ayah dan Niskala. Sebenarnya gaya komunikasi tersebut tentunya mempengaruhi efektivitas interaksi antara Niskala dan ayahnya, karena
terdapat beberapa faktor psikologi. Yang pertama, persepsi Niskala terhadap Niskala ini merasa dibatasi dalam pergaulannya, pertemanannya oleh orang tuanya, dan membuatnya mudah tersinggung oleh perasaan orang lain, dan dia cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar, dan sehingga sering terjadi konflik antara Niskala dengan keluarganya. Kemudian, Pram memiliki persepsi yang positif. Persepsi yang dimiliki oleh Pram ini berupa Niskala ini adalah individu yang mampu untuk didengar dan layak untuk dipahami perasaannya, sehingga komunikasinya menjadi hangat, terbuka, serta empatik. Jadi antara Pram dan Niskala ini komunikasinya terbuka, dianggap membangkang karena komunikasi yang terjalin antara Niskala dengan orang tuanya ini tidak efektif karena sering terjadi komunikasi yang keras dan menghakimi, sehingga Niskala ini menjadi dianggap membangkang oleh orang tuanya. Niskala merasa semakin jauh dan tidak dipahami oleh keluarganya. Niskala sering mengalami ketakutan akan perasaannya dan khawatir dianggap salah oleh orang tuanya, sehingga dia cenderung untuk menutup dirinya dari keluarganya dan tidak ingin bercerita kepada orang tuanya. Komunikasinya cenderung tertutup dan berjarak, jadi interaksinya itu tidak setiap hari, tapi Niskala cenderung mendam perasaannya dan tidak mau meluapkannya ke orang tuanya. Kemudian, keluarga ini termotivasi oleh ketakutan kehilangan Niskala, karena Niskala ini mempunyai gangguan bipolar, sehingga orang tuanya itu termotivasi untuk menjaga dan protektif oleh keadaannya Niskala ini, sehingga Niskala dibatasi dalam pertemanan dan Niskala ini tidak diizinkan untuk mengeksplor dunia luar ini, sehingga kondisi mentalnya semakin tidak baik. Dan motivasi ini muncul dalam komunikasi karena cenderung mengontrol satu arah, menghakimi, dan penuh larangan, sehingga tidak ada proses tukar-menukar pikiran atau pendapat antara Niskala dengan orang tuanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian saya, pemimpinan dan kekuasaan. Gaya kepemimpinan yang terlihat dalam film yaitu dari keluarga Niskala, ayah dan ibu Niskala. Ayah Niskala cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter dan terlalu protektif, di mana ayah Niskala mengambil keputusan sepihak dan selalu membatasi ruang gerak Niskala karena kondisi mentalnya. Sedangkan ibu Niskala lebih suportif, lebih memahami kondisi bipolar Niskala, mendukung Niskala untuk berkembang. Selanjutnya, ayah Niskala tidak menggunakan komunikasi efektif karena sering tidak memberikan ruang bicara kepada Niskala. Jadi sering memicu konflik. Komunikasi yang dilakukan ayah Niskala cenderung satu arah dan keras. Berbeda dengan ibu Niskala, berkomunikasi dengan cara yang lebih efektif, dua arah, dengan mendengarkan atau memberikan ruang bicara kepada Niskala tentang apa yang dirasa dan dibutuhkan oleh Niskala. Kemudian, ayah Niskala memiliki kuasa lebih besar dalam keluarga karena sebagai kepala keluarga dan memiliki sifat yang keras menyangkut kondisi Niskala, sehingga cara berkomunikasinya terasa tegas dan menekankan. Walaupun ibu tidak sekuat ayah dan tidak memiliki kekuasaan yang penuh dalam keluarga secara formal, pengaruhnya lebih terasa secara emosional karena Niskala lebih nyaman berbicara kepada ibunya. Ketidakseimbangan kekuasaan ini menyebabkan komunikasi dalam keluarga tidak merata, sering menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan memicu terjadinya konflik. Menjelaskan mengenai bagian konflik dan resolusi. Dalam konflik ini pertama itu ada konflik interpersonal, konflik eksternal, dan interpersonal. Yang pertama, konflik interpersonal adalah Niskala dengan ayahnya, di mana adanya perebutan otonomi atau keinginan Niskala untuk kuliah atau bernyanyi dengan kontrol paternistrik keinginan ayah melindungi dengan cara menurut. Yang kedua, ada konflik eksternal, di mana si Pram dan juga ayah Niskala ada penolakan sosial, di mana ayah Niskala menganggap Pram sebagai ancaman bagi kestabilan emosi Niskala. Yang ketiga, ada konflik intrapersonal, di mana Niskala dan dirinya sendiri bergulat identitas antara Niskala yang sakit, bipolar, dan Niskala yang ingin bebas pertarungan antara id, impulsif, dan superego, patuh. Selanjutnya ada resolusi. Resolusinya adalah melalui withdrawal atau melarikan diri, di mana Pram merasakan tidak berdaya menghadapi penolakan keras dari ayah Niskala dan kesepiannya sendiri, memilih jalan penyelesaian konflik yang tragis dan mengakhiri hidupnya. Ini adalah bentuk flight atau lari dari konflik yang ekstrim. Resolusi pasca tragedi bagi Niskala, resolusi yang terjadi bukanlah perdamaian dengan ayahnya, melainkan penerimaan radikal atau radical acceptance. Meskipun ayahnya tetap tidak mau meminta maaf, menunjukkan ego yang tinggi, Niskala meminta untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan melanjutkan hidup dengan dukungan ibunya, menyadari bahwa ia tidak bisa menguntungkan kebahagiaan pada orang lain, baik Pram maupun ayahnya. Selanjutnya ada teori komunikasi organisasi yang digunakan adalah teori dialektika rasional, di mana Baxter dan W.K. Rawlins pada tahun 1988. Teori dialektika relasional adalah teori komunikasi yang menjelaskan hubungan interpersonal sebagai ketegangan terus-menerus antara dorongan yang berlawanan seperti otonomi versus keterikatan, keterbukaan versus pelindungan, dan kebaruan versus prediktibilitas yang dikelola melalui komunikasi untuk menciptakan makna dan dinamika hubungan. Seperti adegan dalam film keinginan Niskala untuk hidup normal, namun ayahnya yang tidak membebaskannya semenjak Niskala terkena bipolar. Saat Niskala mengekspresikan kegembiraannya pada saat bernyanyi dengan Pram, ayahnya tiba-tiba datang dan marah-marah. Dari kegagalan organisasi keluarga dalam film ini, kita dapat menarik pelajaran praktis. Yang pertama adalah transparansi komunikasi. Kerahasiaan seperti Niskala kuliah diam-diam adalah racun dalam organisasi. Masalah harus didiskusikan secara terbuka, bukan hanya disembunyikan. Yang kedua adalah manajemen konflik inklusif. Pemimpin atau orang tua atau manajer harus beralih dari gaya kompeting ke kolaboratif, mendengarkan aspirasi anggota yang lemah, seperti Niskala seringkali memberikan wawasan krusial untuk kesehatan organisasi.